Definisi 4.1.1. Misalkan A subset R, sebuah titik C merupakan titik klaster dari A jika untuk setiap delta lebih dari 0 akan terdapat paling tidak sebuah titik X anggota A, X tidak sama dengan C. Sedemikian hingga jarak X dan C kurang dari delta. Definisi ini menjelaskan bagaimana sebuah titik C merupakan titik klaster. Kita misalkan A subset atau himpunan bagian dari bilangan real. Misalnya ini kita gambar garis bilangan real. A merupakan himpunan bagian bilangan real. Kita misalkan di sini titik klaster. C dinyatakan titik klaster jika untuk setiap delta lebih dari 0 akan terdapat paling tidak sebuah titik X anggota A, X tidak sama dengan C. Ketika dari C kita pilih delta yang lebih dari 0, misalkan sini kita buat deltanya gini ya, kalau ke kanan segitu berarti ke kiri juga segitu, ini deltanya. Di sepanjang delta ini kita harus temukan X. Kalau kita bisa temukan X paling tidak 1X, maka dapat disebut C merupakan titik klaster. Ini dia tadi kan dia daerah jangkauannya. Kita misalkan di sini X1. Maka dapat dinyatakan C merupakan titik klaster. Karena delta adalah untuk setiap, maka delta ini nilainya bisa berubah-ubah. Bisa atau dia deltanya semakin besar atau semakin kecil, maka dapat kita temukan titik klasternya. Misalnya kita buat di sini deltanya segini ya, yang paling kecil ya. Misalkan di sini kita buat X2. Maka dapat ditemukan C ini merupakan titik klaster di A. Begitu. X tidak sama dengan C. Kita misalkan sini garis bilangan real. Kita misalkan di sini titik klasternya ya, C. Kita misalkan di sini X1. Kita gambar di sini misalnya deltanya itu segini, kita tarik segini. Ini delta, ini delta, ini daerah jangkauannya. Ini tidak akan memuat C ini merupakan titik klaster karena X bukan merupakan titik klaster. Mau sebesar apapun delta yang kita pilih atau sekecil apapun delta yang kita pilih, ini tidak akan memuat titik klasternya. Definisi ini dapat dinyatakan dalam istilah persekitaran, yaitu sebuah titik C adalah titik dari himpunan A jika setiap persekitaran sepanjang delta dari C, yaitu ini ya simbolnya ya, buka kurung C kurang delta, C tambah delta, memuat setidaknya satu titik dari A yang berbeda dari C, atau dalam kalimat matematika ini dia. Kita buat dulu gambarnya, garis bilangannya. Kita misalkan di sini C ini menjadi titik klaster di A. Setiap persekitaran sepanjang delta dari C, yaitu ini C kurang delta, C tambah delta. Misalkan sini kita buat sini gambar deltanya segini ya, segini, ke kiri juga segitu, ini daerah persekitarannya.
Berarti di sini C tambah delta, C kurang delta. Maka ini bisa disebut persekitaran sepanjang delta dari C. C ini akan menjadi titik klaster di A jika dalam persekitaran memuat setidaknya satu titik dari A yang berbeda dengan C. Jadi kita harus menemukan satu titik yang merupakan anggota dari A. Kita misalkan di sini X1. Maka dapat dinyatakan bahwa C ini merupakan titik klaster di A. Dalam simbol matematikanya yaitu persekitaran sepanjang delta dari C, irisan himpunan A bukan himpunan C tidak sama dengan himpunan kosong. Artinya ini kan dia tadi persekitaran sepanjang delta dari C, oke? Irisan dari A. Kita harus menemukan satu titik saja dari A yang berbeda dari C. Nah, ini tadi kan dia X1, maka disebut yaitu titik klaster. Maka dapat dinyatakan sebuah titik C adalah titik dari himpunan A. Contohnya, jika himpunan A ini 1 dan 2, ini itu bentuknya itu interval ya. Maka titik 1 merupakan titik klaster dari A. Karena dengan memilih delta lebih dari 0 akan memuat titik lain di A yang berbeda dengan 1. Begitu juga dengan titik-titik lainnya di A dapat menjadi titik klaster sehingga disimpulkan himpunan A memiliki titik klaster. Ini tadi itu delta ya. Contohnya, ini 2, ini 1. Karena dia itu interval, gini dia. Himpunan A-nya. Titik 1 merupakan titik klaster dari A. 1 ini 2, ini 1. Oke, 1 ini merupakan titik klaster. Karena dengan memilih delta lebih dari 0 akan memuat titik lain di A yang berbeda dengan 1. Kita misalkan di sini dia itu sini ya, kita gambar deltanya ya. Delta. Maka ini adalah titik lain di A yang berbeda dengan 1. Maka disebut 1 ini merupakan titik klaster di A. Karena dia itu interval, jadi yang di dalam interval itu yang akan memuat titik klaster. Kita misalkan pun juga dia itu 2, ini akan menjadi titik klaster. Kita misalkan sini delta itu segini. Ini akan memuat titik lain juga di A yang berbeda dengan 2. Sehingga 1 ini dapat dinyatakan dengan titik klaster dan juga 2 ini bisa juga dinyatakan dengan titik klaster, begitu. Jadi semakin besar pun delta yang kita pilih atau semakin kecil pun yang delta yang kita pilih, ini akan memuat titik klaster di A karena dia itu bentuknya interval. Jadi yang dalam interval itu akan dinyatakan sebagai titik klaster.